Solusi persoalan kompor gas Anda secara sederhana ada di channel ini. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Kembali pada siang hari ini, saya ada garapan servis kompor gas di warung makan. Ya, jadi memang kompornya ada banyak ya, jadi kebetulan beberapa kompornya ada yang bermasalah ya, mereknya juga beragam-macam. Ada merek DNS ya. DNS ini kompor yang sebenarnya bagus, cuman perlu kita adakan penanganan khusus. Yang kedua, kompor merek Todachi ya. Todachi ini nyala apinya merah, sehingga panci dan wajan yang dipergunakan langes ya. Jadi ini yang Todachi ini salah satu dari kuningannya sudah mulai usang atau pecah, sehingga nyalanya tidak normal. Nanti akan saya ganti onderdilnya dan kita perbaiki nyala apinya supaya tidak jadi nyala merah. Kemudian kompor DNS ini yang dipergunakan belum begitu lama ini ada kendala yang sangat fatal karena pengapian daripada kompor ini sudah mulai ngolet ya. Intinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi kecuali diganti spare partnya. Ini kompor Rine yang masih kondisi bagus dan normal. Rine ini juga dipakai setiap hari ya, jadi mesinnya juga masih bagus, nyalanya juga masih normal, cuman perlu ada sedikit perawatan yang nanti bisa dilakukan untuk kompor ini supaya tetap nyala normal ya. Letak lokasi warung Yasa Servis Kompor ini berada di pinggir jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fastabik Kabupaten Pati ya. Jadi sangat strategis lokasinya. Nah, ini nanti kuningan ini akan saya ganti ya. Jadi Todachi sama Glasio sama Hitachi itu hampir sama model kuningannya dan bisa diganti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang saya hormati, bahwa lokasi warung ini sangat strategis karena berada di tepat depan rumah sakit Fastabik Kabupaten Pati. Nah, ini rumah sakitnya ya, ini warung makannya, dan sering saya mampir apabila ada perjalanan ke arah utara kota Pati. Terkadang juga mampir sarapan di warung ini, sehingga sudah kenal dengan pemilik warung sudah lama, karena di samping langganan saya makan juga langganan servis kompor dan perawatannya. Ini yang merek Todachi sudah saya perbaiki, saya setel dan saya bersihkan tungkunya sehingga nyala kompornya sudah biru dan bisa dipergunakan secara normal. Kuningannya yang satu sudah saya ganti, jadi bagus kompornya. Nah, ini yang merek Todachi ya. Mungkin diantara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya kompor merek Todachi ya, jadi tidak sulit untuk mencari onderdilnya. Yang agak sulit mencari onderdil DNS ini memang jarang kita jumpai di toko. Bahkan kalau kita pesan melalui online pun juga agak lama, sehingga saya komunikasikan dengan pemilik warung bahwa onderdil yang sudah ngolet ini tidak bisa diperbaiki, jadi harus diganti. Kalaupun ganti dengan model yang sama membutuhkan waktu, akan tetapi onderdilnya ini nanti bisa saya modif dengan onderdil kompor gas yang ada pada umumnya,
sehingga pada saat nanti ada kerusakan dan pergantian bisa diganti sendiri ya, karena saya mempergunakan onderdil yang ada di pasaran yang mudah dicari. Jadi saya ganti dengan tungku kompor semacam ini ya. Ini pada umumnya banyak kita jumpai di toko-toko atau di pasaran tungku ini ya. Kita cari yang ukuran pendek ya, mungkin kompor tungku ini sering kita jumpai dan banyak sekali di toko-toko onderdil kompor. Satu paket semacam ini bisa kita ganti ya. Jadi supaya nanti tidak gampang ngolet, kita pergunakan pengapian dari bahan kuningan. Jadi bukan dari bahan niom saja atau klakson, tapi kita menggunakan bahan kuningan sehingga nanti awet ya. Kalau dipergunakan juga akan tahan lama. Nah, ini ragangannya cukup simpel ya. Kita melepasnya ada penguncinya. Kemudian di sini juga ada penguat lubang 2 ini, kita masukkan ke pengait yang ada di ragangan kompor yang DNS ini ya. Mungkin pengaitnya perlu agak kita pepetkan sedikit supaya masuk ke tungku yang baru ini. Ya, jadi modif-modif semacam ini bisa kita lakukan karena mengingat kebutuhan bahwa kompor ini dipergunakan setiap hari dan sangat vital. Tidak perlu menunggu lama ya, jadi kita langsung bisa menggantinya sendiri apabila memiliki kompor yang hampir sama dengan merek-merek DNS semacam ini dengan menggunakan onderdil yang banyak kita jumpai di toko atau di pasaran. Ini sudah terpasangkan satu karena yang satunya masih kondisi lumayan bagus sehingga baru satu yang saya ganti. Nah, setelah saya ganti dengan onderdil yang di pasaran banyak kita jumpai, kompor ini sudah bisa nyala normal ya. Jadi pengapiannya juga normal, kondisi tungkunya juga bagus sehingga tidak mengurangi sedikit pun kualitas daripada kompor DNS ini dengan tungku yang baru ini ya. Nyalanya biru dan besar ya, jadi masih kondisi bisa dipergunakan sehingga mungkin tidak kurang dari setengah jam kompor ini sudah bisa dipergunakan untuk masak kembali. Tidak perlu nunggu lama untuk membeli onderdil dan spare part kompor gas yang bisa kita modif dengan tungku-tungku ataupun pengapian yang banyak kita jumpai di toko atau di pasaran ya. Jadi sekali lagi terkadang kompor kita pergunakan ini untuk mengganti onderdilnya pun juga kesulitan dengan kondisi merek yang sama. Akan tetapi dengan situasi dan kondisi yang ada, kita bisa menggantinya dengan tungku yang lain asalkan kita tepat dalam pemasangannya. Jadi kompor yang ada di warung makan depan Rumah Sakit Fastabik Kabupaten Pati ini sekarang sudah normal dan bisa dipergunakan kembali seperti biasa. Terima kasih.